Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta pembangunan IKN dimanapun berada. Seperti biasa, kembali lagi kita melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kali ini saya ke channel YouTube-nya Titik Nol Nusantara. Ada video dengan judul IKN Gerak Cepat. Setelah dapat dana segar, otorita IKN langsung siapkan buat groundbreaking ke-9. Seperti apakah kabar dan beritanya? Langsung saja kita ikutin videonya. Pembangunan IKN masih terus berlangsung. Pembangunan saat ini sudah masuk tahap 2. Pemerintah merencanakan percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara dengan nilai investasi sekitar 11,2 triliun rupiah. Proyek ini dijadwalkan memasuki tahap lelang pada Februari 2025. Menurut Kepala Satuan Tugas Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Pak Danis Hidayat Sumadilaga, pengerjaan infrastruktur legislatif dan yudikatif ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028. Pembangunan ini diharapkan selesai dalam waktu 3 tahun, sehingga pada 2028 IKN siap menjadi pusat pemerintahan yang lengkap dengan seluruh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah berkantor di sini, ujar Pak Danis. Dana ini menjadi bagian dari alokasi 48,8 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 yang disepakati pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Selain gedung legislatif dan yudikatif, proyek ini juga mencakup pembangunan hunian untuk pejabat, kantor pendukung, serta fasilitas lainnya. Desain gedung legislatif termasuk ruang sidang paripurna akan dievaluasi untuk memastikan bangunan mencerminkan identitas bangsa. Kawasan ini akan melengkapi area eksekutif yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, sehingga Ibu Kota Nusantara siap beroperasi penuh pada 2028. Proyek ini menjadi perhatian, mengingat pembangunan IKN telah memasuki fase percepatan yang akan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2028, mencakup filosofi desain, pelaksanaan konstruksi, dan infrastruktur pelengkap lainnya. Presiden Prabowo menargetkan agar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat beroperasi secara resmi di kawasan tersebut dalam waktu 3 tahun ke depan. Proyek ambisius ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki tata kelola yang terintegrasi. Lantas, apa arti IKN menjadi ibu kota politik? Ditargetkan pada 2028. Menurut Kepala Otorita IKN, Pak Basuki Hadimuljono, Presiden Prabowo menargetkan bahwa Kota Nusantara akan ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028 tahun 2028. Jika ibu kota Nusantara menjadi pusat pemerintahan, maka semua fungsi pemerintahan utama eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan terpusat di lokasi tersebut. Dengan demikian, kantor presiden, kementerian, serta gedung DPR, MPR, DPD, dan Mahkamah Agung akan beroperasi di Ibu Kota Nusantara, menjadikannya sebagai pusat pengambilan keputusan politik dan hukum di Indonesia. Ibu Kota Nusantara dirancang sebagai ibu kota politik untuk mendukung tata kelola negara yang modern dan terintegrasi dengan infrastruktur berstandar global. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mendorong pembangunan yang lebih merata. Sementara, Jakarta tetap berfungsi sebagai pusat ekonomi dan bisnis. Penetapan Ibu Kota Nusantara juga mencerminkan visi jangka panjang pemerintah untuk pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Namun,
proyek ini menghadapi tantangan terkait koordinasi antar instansi dan pendanaan, sehingga diperlukan sinergi yang kuat untuk memastikan keberhasilannya. Untuk mendukung percepatan pembangunan ibu kota Nusantara, pemerintah menggandeng investor dalam negeri dan asing. Sejauh ini sudah ada groundbreaking atau peletakan batu pertama ke-8 di ibu kota Nusantara. Rencananya groundbreaking ke-9 sektor investasi di ibu kota Nusantara akan segera dilaksanakan. Sektor investasi yang masuk dalam groundbreaking ke-9 ini mencapai nilai 6,49 triliun rupiah. Itu artinya ada tambahan investasi baru dari yang sudah terrealisasi sebelumnya sebesar 58,4 triliun rupiah. Deputi Bidang Investasi dan Pendanaan Otorita Ibu Kota Nusantara, Agung Wicaksono, mengatakan tambahan investasi baru ini menggenapi total investasi swasta yang masuk di Ibu Kota Nusantara menjadi 64,89 triliun atau hampir 65 triliun. Investasi baru ini untuk membangun hotel, hunian, pusat perbelanjaan atau retail, dan perkantoran. Agung juga memaparkan dari investasi yang masuk pada periode 2022 sampai 2024 sudah terbangun sejumlah infrastruktur dan fasilitas. Di antaranya adalah Swiss Hotel Nusantara, Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Mayapada, Pusat Pelatihan atau Training Center PSSI, dan PLTS berkapasitas 50 MW yang merupakan hasil kolaborasi investasi antara PT PLN, Persero, dan Sembawang Corporation. Sementara untuk investasi APBN tahun ini, pemerintah telah mengesahkan anggaran keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara periode 2025 sampai 2029 sebesar 48,8 triliun. Pada tahap kedua, pembangunan atau periode 2025 sampai 2029, Ibu Kota Nusantara ditargetkan menjadi ibu kota politik. Hal ini seiring dengan rencana penyelesaian pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif serta fasilitas pendukungnya di wilayah perencanaan WP2. Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di Ibu Kota Nusantara yang sudah selesai. Wah, bendera. Ya, jadi pembangunan akan segera dilaksanakan untuk pembangunan di tahap keduanya ini ya. Di tahap Marilah kita doakan semoga pembangunan Ibu Kota Nusantara berjalan dengan lancar. Tak lupa juga kita doakan semoga para pekerja yang terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara ini diberi kesehatan, keselamatan dalam bekerja sampai proyek ini selesai. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu dia tadi kabar beritanya ya. Setelah mendapatkan dana, langsung siapkan buat groundbreaking ke-9. Jadi persiapan untuk pembangunan di tahap kedua, karena pembangunan IKN di tahap pertama sudah selesai, yaitu dimulai dari 2022 sampai akhir 2024 ini ya, kemarin itu sudah selesai dan sudah kita lihat tadi hasilnya ya. Sekeliling kawasan IKN sudah sangat luar biasa, sangat bagus, gedung-gedung terlihat megah, terlihat bagus, bahkan bukan cuma gedung-gedung pemerintahan saja ya, tapi kayak gedung-gedung hotel dan yang lainnya juga sangat luar biasa ya. Tadi untuk ASN, tower-tower ASN pas waktu malam hari, wah keren banget tadi ya terlihatnya, sampai geleng-geleng tadi lihatnya, indah banget suasana pas waktu malam hari. Dan untuk tahap kedua ini, pembangunan IKN di tahap kedua itu akan dilaksanakan dari 2025 sampai ke 2029.
Dan rencananya nanti di 2028 tak semua target akan bisa selesai dan nantinya ibu kota Nusantara akan dijadikan sebagai ibu kota politik ya oleh Bapak Presiden Prabowo. Mudah-mudahan semua pembangunan IKN di tahap kedua nanti berjalan lancar, tidak ada kendala apapun, dan mudah-mudahan semakin banyak investor, baik investor lokal maupun investor asing yang datang ke IKN dan berinvestasi di IKN. Tentunya tidak lupa kita selalu mendoakan buat para pekerja dan orang-orang yang bertugas di IKN, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan.